Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, tema kita kali ini adalah tentang awal mula penciptaan jin dan setan, atau awal mula penciptaan iblis, jin dan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman yang artinya, dan para jin itu diciptakan dari lidah api, yaitu api yang mulat-mulat. Para ulama tafsir mengatakan jin diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Dahulu kala bumi sebelum adanya jin itu dihuni oleh makhluk yang bernama Hanna dan Banna. Kemudian Allah mengutus atau memberi kuasa pada jin untuk memerangi Hanna dan Banna tadi, menumpasnya, menjadikannya tawanan, kemudian membinasakannya. Dan akhirnya menetaplah jin di muka bumi ini menggantikan makhluk Hanna dan Banna yang ditumpas tadi. Iblis itu termasuk golongan dari para jin. Dia diciptakan juga oleh lidah api. Tapi iblis diberikan kedudukan yang tinggi. Iblis dulunya adalah penjaga surga, menjadi penguasa dunia, dan dia masuk di dalam qabilah atau di dalam perkumpulan para malaikat. Walau secara penciptaan iblis itu tidak sama dengan malaikat. Iblis terbuat dari api, malaikat terbuat dari nur atau cahaya. Para sahabatku sekalian, maka dari itu muncul di hati iblis perasaan yang sombong. Muncul di hati iblis sifat kesombongan. Dia berkata, tiada lain Allah memberikan aku kedudukan seperti ini adalah karena keistimewaanku di atas para malaikat. Karena keistimewaanku di atas para malaikat. Para jin yang tinggal di bumi itu lama-kelamaan tidak ada perbedaan dengan makhluk sebelumnya, yaitu Hanna dan Banna. Mereka membuat kerusakan, saling perang, saling fitnah, saling bermusuhan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus iblis untuk menumpas para jin yang sudah keterlaluan itu. Tidak ada bedanya jin itu. Iblis membawa pasukannya, yaitu para malaikat, untuk pergi ke bumi menumpas para jin yang telah membuat kerusakan.
dan menjadikan setelah perang terjadi, jin banyak yang menjadi tawanan, jin yang lolos dari perang melawan iblis dan para malaikat, itu mereka lari tunggang langgang, lari melarikan diri menuju Jaziratul Buhur, pulau-pulau kecil. Mereka bersembunyi di pulau-pulau kecil di tengah lautan. Maka tidak heran ada yang mengatakan para jin itu sewaktu ditumpas oleh iblis dan malaikat, mereka lari sampai ke Pulau Jawa, Pulau Nusantara ini. Tapi dulu masih belum ada namanya. Karena sebelum era Wali Songo atau sebelum ditumbali tanah Jawa ini oleh seorang syekh dari kota Jaziratul Arabiyah, Jazirah Arab, yang bernama Syekh Subakir, sekitar 5.000-an orang muslim yang hijrah di sini untuk berdakwah membawa ajaran agama Islam, mereka mati sia-sia. Ribuan, mungkin bisa 5.000-an orang. Itu menurut pernyataan dari Kiai Haji Agus Sunyoto. Mereka mati sia-sia. Sebab apa? Sebab mereka dibunuh oleh orang-orang Jawa yang bersekutu dengan jin-jin yang ada di Jawa ini. Jadi kesimpulannya bahwa jin itu diciptakan dari api. Mereka sama seperti umumnya manusia. Mereka makan, minum, menikah, mempunyai anak, dan lain-lain. Dan dari kalangan mereka ada yang mukmin, juga ada yang kafir. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, wahai Muhammad, segerombolan para jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadari bacaan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada kaumnya sendiri, wahai kaumku, ketika mendengarkan ayat Al-Quran, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, wahai kaumku, wahai kaum kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kebenaran dan membimbing kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibud da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Surah Al-Aqaf ayat 31. Jadi begitulah wahai para sahabatku sekalian, jin itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang mukmin dan ada yang kafir. Dalam sebagian hadis itu diriwayatkan
ada segerombolan jin itu berjalan menyusuri suatu daerah di kota Makkah. Nah, di tengah perjalanan dia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan salat bersama para sahabatnya. Itu di daerah Nakhlah, ya, masih dalam wilayah Makkah. Kemudian para jin itu berhenti untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi ketika di dalam salatnya. Setelah Nabi selesai salat, Nabi bertemu, melihat golongan jin itu, dan Nabi mengajaknya mereka berdiskusi, mengobrol sampai semalam suntuk. Para jin bertanya pada Nabi tentang Islam, kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan di dalam agama Islam. Dan Nabi memberikan penjelasan secara detail dalam waktu semalam. Kemudian mereka meminta tambahan bekal kepada Nabi. Dan Nabi berkata, "Wahai kalian para jin, bagi kalian setiap tulang-tulang yang telah dimakan, yang penyembelihannya disebutkan nama Allah padanya ketika menyembelih, maka ia akan jatuh ke tanganmu, itu menjadi milikmu sebagai tulang yang masih berdaging. Itu akan dirubah oleh Allah menjadi tulang yang masih berdaging, yang masih enak. Dan setiap kotoran dari binatang para manusia itu juga menjadi makanan bagi hewan-hewan kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, umumnya, khususnya pada para sahabat, pada umat manusia sekalian, "Wahai kalian, janganlah kalian beristinja, kencing, berak, kencing bersuci dengan menggunakan tulang atau menggunakan kotoran, karena itu adalah makanan bagi saudara kalian, yaitu jin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kencing di lubang-lubang, karena itu tempat tinggal para jin. Rasul juga membacakan bagi mereka surah Ar-Rahman, membacakan Al-Quran bagi mereka surah Ar-Rahman. Dan setiap melewati bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka langsung menjawab Al-Quran tadi, "Ya Rabb, tidak ada sedikit pun dari nikmatmu yang kami dustakan. Engkaulah segala puji." Nabi memuji golongan jin itu di hadapan para sahabatnya, karena dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka diam, mereka meresapi, menghayati isi kandungan ayat Al-Quran. Seraya Nabi bersabda, "Jin itu lebih baik dari kalian." Setiap melewati bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka berkata, "Tidak ada sesuatu sedikit pun dari nikmatmu yang kami dustakan, wahai ya Rabb. Engkaulah segala puji." Para jin yang mukmin, beramal salih, maka jin itu juga akan masuk surga. Itu menurut qaul yang sahih, karena dalilnya mengikuti keumuman dari ayat-ayat Al-Quran. Para jin yang kafir, sebagian dari mereka adalah para syaitan, dan raisul akbarnya, pemimpin terbesarnya para setan adalah Iblis, la'natullah alaih. Sungguh Allah memberikan kuasa kepada Pak Iblis, juga para jin dan setan, untuk menguasai
manusia anak cucu Adam. Akan tetapi tenang saja, kita tidak usah takut wahai saudaraku. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin orang-orang yang beriman dan membenarkan perkataan para rasul dan yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW akan menjaga dari kekuasaan iblis, akan menjaga dari rayuan iblis beserta sekutunya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidak dapat berkuasa atas mereka, cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, yang tidak mengikutinya sebagian dari orang-orang mukminin. Wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lam man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syakkin wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Iblis laknatullah itu diberikan kehidupan oleh Allah hingga sekarang sampai hari kiamat nanti. Iblis mempunyai singgasana, mempunyai istana di atas laut. Istana iblis ada di atas laut. Apakah pantai selatan? Mungkin saja terjadi, tapi wallahu a'lam. Tapi menurut penuturan para ulama, menurut al-ahadis, para hadis an-nabawiyah, istana iblis itu berada di tengah laut. Iblis selalu mengutus para pasukannya untuk pergi menggoda manusia, menggoda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengajak keburukan kepada para manusia, mengajak maksiat, mengadu domba, mengajak permusuhan, mengajak membuat fitnah, mengajak membuat kegaduhan dan lain-lain. Ada sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Sa'id, "Wahai Ibnu Sa'id, apa yang engkau lihat di laut?" Ibnu Sa'id menjawab, "Ya Rasulullah, aku melihat singgasana di atas lautan dan dikelilingi oleh ular-ular yang besar." Dan dikelilingi oleh ular. Istana apa itu? Apakah istana pantai selatan? Wallahu a'lam bishawab. Nabi menjawab, "Benar katamu wahai Ibnu Sa'id, itu adalah singgasana iblis laknatullah alaih." Ada riwayat juga dari Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh setan itu terkadang putus asa menundukkan atau menggoda orang-orang yang salat. Akan tetapi setan itu menggoda mereka dengan cara adu domba, fitnah, perpecahan yang mungkin juga dilabeli dengan atas nama agama." Demikian tadi sekelumit kisah tentang tema penciptaan dari jin, iblis,
dan syaitan. Yang pada intinya jin, iblis dan syaitan itu penciptaannya asal muasalnya dari lidah api, api yang mulat-mulat. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.